1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, berkala terima kasih Anda masih bersama kami RRI di udara bekerja di frekuensi FM 97 MHz untuk di kesempatan pagi hari ini. Dan mohon maaf ada kesalahan teknis di studio. Kolaborasi dalam penanganan inflasi kemiskinan ekstrim dan juga stunting kita masih bahas dengan Ibu Nur Hafni tadi sedang menjelaskan apa itu inflasi. Mungkin bisa dijelaskan ulang nih Bu, mungkin pendengar kita nggak terdengar dengan maksimal tadi Bu. Terkait dengan stunting ya, silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi stunting itu ada sedikit pergeseran definisi. Awalnya sih stunting itu kesannya pendek, tetapi karena masyarakat ternyata jangan habis COVID, kemudian ada kegiatan stunting ini, akhirnya ketika masyarakat ada anaknya yang dikatakan stunting itu orang tuanya marah. Dan baru-baru ini Kementerian Kesehatan kemudian sepertinya mengubah definisinya. Jadi stunting itu adalah kondisi di mana si balita ini di bawah usia 5 tahun ya, itu tingginya di bawah rata-rata usianya. Jadi tidak memenuhi standar dibandingkan dengan usianya. Hal ini disebabkan karena si anak tersebut mengalami atau kekurangan gizi yang secara berkepanjangan. Tinggi, umur, dan juga bobot badan gitu? Awalnya dihitung berat badan dulu. Ketika dia selalu mengalami underweight, lama-kelamaan itu maka semuanya tidak berkembang, dan ketika pada usia biasanya sih di atas 2 tahun ya, 2 tahun ke atas tuh pada saat usia 2 tahun itu terlihat kalau diukur tinggi badan tidak sesuai dengan standar. Nah itu baru berarti anak tersebut adalah stunting. Sebenarnya ada rumus tertentu tidak? Misalnya ada sistem dilihat itu dari sistem persukuan, sistem keluarga yang genetiknya kecil-kecil gitu. Cara melihat bahwa seseorang ini anaknya ini stunting atau tidak. Ada sebagian anak yang memang dari gennya memang kecil-kecil gitu, pendek-pendek gitu. Jadi sebenarnya ini kan kita bicara secara umum. Kemudian standar itu juga berdasarkan usia, kemudian berdasarkan jenis kelamin. Jadi laki-laki dengan perempuan juga berbeda. Kemudian seorang anak itu berkembang berdasarkan dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama adalah faktor genetik, yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, lingkungan ini kita bisa intervensi melalui apa? Dengan nutrisinya, makanan yang bergizi gitu kan. Tapi kalau sudah genetik kita tidak bisa intervensi gitu. Jadi yang dilihat, jadi stunting itu juga bukan berarti pendek belum tentu stunting. Tapi kalau stunting sudah pasti pendek. Artinya apa? Yang kita khawatirkan adalah pada saat kita secara fisik kita lihat ternyata pendek, yang kita khawatirkan di dalam organ tubuhnya juga tidak berkembang secara optimal. Jadi kepada masyarakat juga jangan takut kalau anaknya dibilang pendek. Justru itu perlunya intervensi dari awal. Kalau sudah di atas 2 tahun itu sangat susah ya untuk kita obati atau intervensi. Oke. Yang menjadi prioritasnya anak dari usia 0 sampai dengan berapa tahun nih yang sangat dikontrol terkait dengan stunting ini? Ya, sebenarnya 1000 HPK ya, 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari dia pembentukan sebelum pada masa dia di dalam kandungan, setelah 2 tahun. Nah itu adalah golden time buat perkembangan si anak. Baik, untuk program pemerintah sendiri sudah berapa tahun dalam pengukuran dan juga tahu bahwa anak ini usianya bagus atau tidak? Maksudnya gimana? Program pemerintah terkait dengan mengontrol stunting sejak tahun berapa nih? Kalau di Aceh Barat sendiri itu dimulai dari tahun 2022. Jadi awalnya kita mendapat surat dari Bappenas itu tahun 2021 bahwasannya Aceh Barat itu termasuk salah satu kabupaten lokus pencegahan penurunan stunting ya. Dan kita termasuk terakhir karena
kabupaten tetangga kita udah lebih dulu seperti Nagan Raya itu sejak tahun 2019. Kalau kita baru 2022. Jadi surat tersebut 2021, kemudian di bulan Juli kita Bapeda mencoba berkoordinasi dengan dinas terkait seperti dinas kesehatan, dinas DP3KB untuk menetapkan gampung mana yang kira-kira akan menjadi lokasi prioritas penanganan stunting. Dan waktu itu kita sepakat untuk menunjuk 24 gampung di dalam penanganan stunting pada tahun 2022. Kemudian berlanjut lagi tahun 2023 ada 40 gampung, dan kemudian tahun 2024 ada 20 gampung, dan sekarang itu kita 15 gampung. Ini angkanya gimana, Bu? Ketika dipantau naik turun, grafik bersama bagaimana untuk Aceh Barat sendiri sebelum ada upaya untuk menekan stunting ini? Jadi kita kalau data memang secara umum sebelum kita dituju menjadi lokus itu tidak terlalu fokus terhadap data stunting. Makanya pada saat kami menetapkan lokus gampung pada tahun 2022 itu agak sedikit susah ya, karena data sangat terbatas. Tapi setelah kita fokus tuh mulai terlihat. Dan stunting ini datanya biasanya diambil dari survei. Jadi setiap tahun pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan itu melakukan survei status gizi yang dikenal dengan nama SSGI, kemudian 2 tahun sekali, kemudian diselingi dengan SKI, survei kesehatan Indonesia, dan kita alhamdulillah kemarin mengalami ya. Jadi SSGI tahun 2022, 2023, kemudian SKI 2021, 2022, 2023, 2024 ya. Kita kemarin terakhir SKI, tapi hasilnya masih tinggi. Jadi di 2021 kita stunting kita 27,3%. Kemudian 2022 itu 30,3%, dan 2023 kita 33,3%. Artinya kenaikan sangat istiqomah di 3%. Dan nanti di bulan 30 September sampai 16 November 2024 ini akan dilakukan SSGI, dan katanya sudah bekerja sama juga dengan BPS itu akan melakukan survei, dan survei ini akan memberikan gambaran kita bagaimana upaya-upaya yang telah pemerintah lakukan itu dalam upaya percepatan penurunan stunting berhasil atau tidak. Karena kita lihat tren kita 3 tahun kemarin kan naik terus nih. Dan kita nih juga sedang turun lapangan. Saat ini juga ada beberapa anggota kami yang turun ke Posyandu untuk melihat sebenarnya permasalahan apa. Karena kalau kita lihat dari data dinas kesehatan, sebenarnya angka stunting kita sudah turun. Tapi ketika dilakukan survei tinggi, gitu, naik terus gitu. Jadi kita lihat apakah ada miss di sini. Oke. Baik, nanti kita akan bisa juga dengan data-data dari hasil imunisasi yang dilakukan di Puskesmas, itu pengukuran-pengukuran yang dilakukan, dan apakah ada penambahan tenaga kader di Posyandu terkait pemahaman stunting ini. Sebelumnya kita bicara dulu dengan Mbak Garisah dari BPS. Ini dari BPS sendiri, apa ada program yang dilakukan oleh pemerintah khususnya BPS dalam rangka untuk melihat stunting dan kemiskinan ekstrim ini? Baik, saya jawab. Untuk di BPS sendiri, untuk menangkap kemiskinan ekstrim dan stunting itu kita melakukan survei yang namanya survei sosial ekonomi nasional. Nah, ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Itu untuk stunting sendiri itu cuman menangkap fenomenanya aja. Misalnya dilihat dia terakhir kali dikasih ASI-nya tuh kemarin dikasih ASI enggak gitu, umur baduta dikasih ASI enggak kemarin. Terus dari Susnas itu didapatkan juga pola konsumsi masyarakat, pola konsumsi penduduk, kemudian dilihat juga umur perkawinan pertama perempuan, kemudian umur hamil pertama, dan banyak gitu di Susnas tuh. Untuk BPS sendiri itu cuman menyediakan data program yang akan dijalankan itu kan diserahkan kepada dinas-dinas terkait. Sementara BPS cuman menyerahkan data saja gitu.
Jadi data tersebut apa sih yang akan dilakukan oleh dinas itu diserahkan kepada dinas gitu. Baik, survei sosial ini sudah berapa kali dilakukan sejak berkasusnya atau sejak konsentrasi pemerintah dalam penanganan stunting ini? Sebenarnya Susunas ini udah sangat lama ya, sangat lama sejak 90-an gitu, saya lupa. Itu emang rutin setiap tahun gitu. Setiap tahun tuh 2 kali untuk di bulan Maret itu untuk angka provinsi dan kabupaten, sementara untuk Susunas September yang hari ini lagi dilaksanakan itu untuk angka provinsi. Oke, dalam sensus ini secara menyeluruh atau memang ada desa-desa yang diambil sampelnya atau gimana? Sensus ini? Untuk survei ini di bulan Maret itu di data 57 blok sensus yang tersebar di Aceh Barat. Itu baik ada di Sungai Mas, misalkan sampai Sungai Mas, Woyla Timur, Pantai Cermen itu ada. Sementara kalau misalnya untuk di bulan ini juga, di bulan September itu 13 BS itu juga mencakup semua kecamatan gitu. Itu orang keluarganya atau gimana yang di? Jadi kita data per rumah tangga. Per rumah tangga. Iya, jadi sebelum melakukan survei ini kita melaksanakan updating listing atau pemutakhiran. Jadi kita data di dalam rumah tersebut kira-kira ada berapa rumah tangga gitu kan, biasanya ada satu rumah itu diisi oleh beberapa keluarga. Tapi ternyata beberapa keluarga ini dia satu dapur atau satu pengelolaan makan minum. Nah, itu terhitung sebagai satu rumah tangga gitu. Oke. Kalau data kita gimana nih dari tahun 2022 ada perkembangan terkait dengan hasil survei sosial nih? Atau yang kalau misalnya di Susunas ini kan menghasilkan angka kemiskinan ya. Kebetulan angka kemiskinan di tahun ini itu turun, tapi turunnya nggak terlalu signifikan. Berapa turunnya? Sebentar ya. Baik, pendengar, untuk Anda juga bisa bergabung di line telepon 0811 688 9697 untuk pendengar kami yang ingin bergabung atau ingin bertanya. Bagaimana Mbak Kharisa untuk angka kemiskinan kita? Di tahun ini itu turun menjadi angka 17,86%. Itu di tahun 2023. Soalnya di tahun 2024 ini akhir tahun untuk rilis angkanya. Ini turunnya tidak signifikan ya? Kira-kira penyebabnya apa? Mungkin apa ya, kan angka pengangguran juga. Dalam survei itu tidak akan muncul penyebab gitu. Tidak muncul ya? Iya. Okay. Paling nanti kita dekati dengan inflasi, kan inflasi di bidang lain itu juga angka kemiskinan kan intervensinya dari inflasi. Inflasi di tahun 2024 ini juga tinggi kan. Oke. Baik, untuk survei nanti kan ada indikator-indikator, misalnya nikah muda, habis itu anak lahiran pertama disusui atau tidak, itu bagaimana untuk perkembangan angka kita di Aceh Barat sendiri? Survei di bulan Maret. Kalau misalnya ini saya datanya di tahun 2023 ya, saya kan tahun 2024 yang Maret ini belum rampung gitu ya, dari pusatnya gitu. Jadi kalau misalnya di tahun 2023 untuk ini untuk anak kan ini kalau stunting itu dipengaruhi oleh ASI ya. Sementara kalau misalnya kita lihat dari data ASI eksklusif 6 bulan itu hanya sebanyak 74,16% baduta yang diberi ASI eksklusif 6 bulan. 74,16% yang diberikan ASI eksklusif 6 bulan. Sementara rata-rata pemberian ASI baduta di Aceh Barat itu hanya 12 hingga 13 bulan saja. Seharusnya kan ASI itu diberikan 24 bulan ya. Kemudian bahkan di Aceh Barat aja ada perempuan yang pertama kali hamil
di bawah usia 17 tahun itu sebesar 6,02%. Padahal kan menurut BKKBN ya, itu umur terbaik gitu ya. Itu 21 tahun. Sementara di bawah 21 tahun itu ada 38,92% perempuan yang hamil pertama kali gitu. Oke. Nah, kita sudah dapat gambaran juga terkait dengan bagaimana angka stunting kita kok bisa naik. Mungkin ada balennya juga dengan data statistik ketika diinput oleh data SIG ya, Bu? SGI ya, yang dilakukan SGI yang dilakukan oleh pusat. Ini tadi memang terbukti bahwa angka untuk menyusui saja kita berada di 70% yang inklusif, yang tidak rata-rata ibu-ibu menyusui sampai dengan 12 bulan atau 13 bulan ini. Apa nih langkah yang akan dilakukan oleh Bapeda sendiri ya untuk berkolaborasi dengan Dinkes untuk menekan angka stunting ini, Bu? Ya, terima kasih. Saya agak ini juga sedikit senang sebenarnya mendengar angka 74,16% tadi ya untuk ASI inklusif ya, karena di awal kita mencoba kemarin melaporkan, jadi kegiatan-kegiatan stunting ini biasanya kita laporkan melalui Bangga, dan itu sangat kecil. ASI inklusif itu di bawah 50%. Artinya 2 tahun terakhir ini ada upaya, dan upaya itu memberikan hasil. Makanya ASI inklusif kita tuh alhamdulillah naik dari 74. Jadi saya tadi ketika mendengar data-data dari Mbak Grace ya senang gitu 74. Mudah-mudahan karena mengubah perilaku itu dan budaya itu emang sangat susah, butuh waktu. Kan? Kenapa? Karena ASI inklusif itu memang benar-benar dia harus minum ASI. Sementara kita tahu bahwa budaya masyarakat yang beberapa orang tuh ya memberikan makanan, bukan orang tuanya, kadang katanya neneknya. Kalau dulu katanya kasih pisang, dulu katanya kasih gula, kasih madu, dan itu kan akan mengurangkan dia bukan menjadi ASI inklusif. Jadi artinya sudah ada perubahan, gitu ya. Dan data ini dapat memberi semangat buat dinas-dinas terkait dalam penanganannya. Artinya sudah ada progres ya. Oke. Baik Ibu, waktu rapat kolaborasi misalnya dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, BKKBN, apa sih penyebab anak ini tidak mau diberikan ASI inklusif? Apakah karena ibunya sakit? Atau ada pemikiran lain yang faktor dilihat bahwa permintaan bayi ini jauh lebih tinggi untuk konsumsi makanan, akhirnya ASI-nya karena sedikit akhirnya ditambah makanan tambahan? Ada yang dapatkan penyebabnya ketika di rapat kolaborasi kemarin? Tanya masih terlalu teknis. Ya, tapi boleh, karena beberapa kali kita coba melakukan rapat, kemudian pernah turun ke lapangan gitu ya. Itu tadi saya sampaikan, budaya. Yang pertama budaya ya. budaya orang tua gitu. Apalagi kalau kita lihat ternyata anak di bawah 20 tahun 6% tadi sudah melahirkan. 38%. 38%. Iya, 38%. 38,92%. Di bawah 20 tahun. Di bawah 21 tahun. Di bawah 21. Artinya dia memang belum matang, dan pastinya itu pengaruh orang tua sangat besar di dalam pengasuhan anak, kan gitu. Nah, kalau orang-orang zaman dulu kan selalu memberi anak tuh bukan hanya ASI, boleh kok minum susu susu buku, SKM dan segala macam. Jadi faktor budaya yang paling banyak. Oke. Baik, untuk Anda pendengar kami yang ingin bergabung silakan dalam telepon 0811 6889 697. RRI, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan Bapak siapa di mana nih Bapak? Dari Pantai Cermen ini, Bapak. Bapak siapa? Kasiman. Pak Kasiman, silakan Pak Kasiman. Ini saya ingin tanyakan masalah stunting tadi, stunting dan kemiskinan. Nah, ini cara pengecekan ini apa ada disurvei langsung dari pihak pemerintah seperti Pemkab ya, dari pemerintah kabupaten, ada kan diperiksa atau dicek langsung ke daerah-daerah seperti ke desa-desa ini, bisa mengetahui ini stunting sekian, kemudian kemiskinan dan ekstrim mikro, wah ini kan ada juga ini di desa-desa.
Nah ini tolong nanti Ibu jelaskan dari mana bisa secara efektif mendapat informasi ini sekian stunting, sekian miskin ekstrim dan mikro. Nah ini saya dengar sekian persen. Jadi dari sekian persen itu berapa banyak itu jiwa yang stunting dan kemiskinan KK. Nah ini nanti tolong Ibu jelaskan. Ini dari Ibu dinas mana? Bapeda dan Statistik. Ya. Dari Badan Pemberdayaan Daerah. Oke. Ya. Itu saja Pak Kasiman ya. Terima kasih. Ya hanya itu aja. Semoga ini nanti bisa dijelaskan. Karena ini kami pun hari ini ada posyandu ini di desa kami ini kan. Nah, supaya kami mesti mungkin ada koordinasi atau sosialisasi dari Pemda nanti, dari Dinas Kesehatan ke posyandu, ke desa-desa. Ini tolong Ibu jelaskan. Hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Kasiman telah bersama kami RRI. Pak Kasiman sepertinya ingin terbuka ya. Misalnya sebuah desa yang menjadi sebuah lokus lah kita anggap ya, terkait dengan stunting. Mungkin pemerintah desa harus terbuka bahwa desanya sedang dipantau. Habis itu berapa kakak yang kategori miskin harus ditempelin. Mungkin seperti itu. Dan masih lebih bicara data real gitu. Itu dilakukan tidak oleh pemerintah atau memang ini masih pada tahapan yang terkontrol dan yang lebih nampak melihat data itu hanya level kabupaten. Mungkin saya bicara tentang data stunting ya. Ya silakan. Karena data kemiskinan itu bukan di bidang kami, gitu nanti takutnya jadi malah salah gitu ya. Jadi kalau untuk stunting, jadi setiap bulan itu setiap desa yang memiliki posyandu itu anak-anak akan dipantau. Jadi setiap masyarakat diharapkan yang memiliki balita ya, ibu hamil dan balita itu pergi ke posyandu untuk dilakukan pemantauan perkembangannya. Akan diukur tinggi badannya, akan diukur berat badannya gitu kan. Kemudian nanti data ini di posyandu itu kan diisi oleh petugas kader. Itu minimal 5 orang saya lihat gitu ya. Dan satu desa itu tergantung jumlah penduduk. Kalau misalnya desanya jumlah penduduknya banyak, maka pos-posyandunya ada beberapa. Seperti kemarin saya ke Ujung Barat itu ternyata ada 5 pos. Kemudian hari ini di Suaripi ada 2 pos. Jadi dilakukan pemantauan, kemudian diukur dan ditimbang tadi oleh kader posyandu. Kemudian ini nanti datanya diserahkan ke puskesmas. Kemudian disitulah tim dan di situ nanti akan langsung terlihat mana anak yang underweight, mana anak yang obesitas, mana anak yang normal, dan mana anak yang stunting. Itu by name. Jadi namanya, nama orang tuanya ada di situ. Di situ nanti biasanya akan, jika memang anak tersebut pendek, kalau anak tersebut underweight, kemudian berat badannya kurang maksudnya, kemudian stunting, biasanya akan ditangani oleh puskesmas melalui pemberian makanan tambahan, intervensi, dengan oleh dinas kesehatan. Jadi kalau mau tahu ada enggak misalnya tadi mungkin Pak Kasiman apakah seorang kecil atau masyarakat, berapa sih anak stunting yang ada di desa kami, di kampung kami gitu misalnya, boleh bertanya pada kader, bisa bertanya kepada puskesmas, mungkin melalui kepala puskesmas, atau bisa bertanya kepada bidan desa. Jadi datanya, jadi kalau bisa sih bertanya sama bidan desa ya, atau kepala puskesmas. Kalau kader mungkin nanti dia baru tahu, karena setelah dimasukkan data dulu baru mereka tahu yang mana yang pendek. Tetapi misalnya mereka mengisi buku pink, jadi setiap balita atau ibu hamil itu memiliki buku yang berwarna pink, dan di situ juga tinggi badan dan berat badan itu dia ada grafik. Jadi biasanya kader juga sudah tahu kalau berat badannya sudah turun ini, udah mulai harus memperhatikan makanannya gitu. Jadi dia kadang-kadang juga sudah tahu yang mana yang termasuk stunting atau tidak. Oke. Kalau kita di
Aceh Barat nih dari tahun 2022 hingga tahun 2024 nih ada nggak desa-desa atau kecamatan lokus yang saat ini sedang ditangani oleh pemerintah nih? Ya. Kalau lokus sih kita kemarin kan tadi juga sudah saya sampaikan, setiap tahun kita membuat lokasi prioritas gampung. Jadi pada tahun 2022 ada 24 gampung, kemudian 2023 ada 40 gampung, kemudian di 2024 ini ada 20 gampung, kemudian untuk 2025 ada 15 gampung. Nah, pada saat kita menetapkan gampung lokus ini, itu berdasarkan banyaknya balita stunting berdasarkan hasil pengukuran posyandu yang setiap bulan. Kita akan lihat rata-ratanya berapa dan yang kira-kira banyak itu akan dijadikan lokus. Tetapi pada saat penanganannya kita juga tidak melihat lokus. Jadi secara keseluruhan memang ditangani oleh pemerintah daerah. Ketika program khusus ini untuk lokus ini apa sih kelebihan dibandingkan ke desa-desa lain? Yang pertama anggaran fokus. Ada anggaran yang diberikan. Jadi ada beberapa, misalnya seperti di DP3KB itu ada namanya program dahsyat dapur sehat. Nah itu biasanya menggunakan lokus. Kemudian sanitasi, kemudian air minum itu bersumber dari anggaran DAK fisik dari pusat. Itu biasanya mereka akan melihat lokus. Itu kalau misalnya untuk mendapatkan anggaran, kalau dia masuk ke dalam lokus itu akan mempermudah desa tersebut mendapatkan anggaran. Oke. Saya ke BPS kembali nih terkait dengan survei sosialnya gitu. Sepertinya asik untuk dibicarakan ya. Ada tidak data yang bicara itu penyebab seseorang itu hamil muda ya? Hamil di usia yang belum sesuai gitu ya. Ini karena pernikahan yang diizinkan di atas 19 tahun atau di atas 18 tahun atau gimana? Kalau dari Susunas sendiri kan ditanya ya, ada dokumennya ditanyakan, misalnya anggota keluarga, ini umur siapa ibunya, dari balita itu misalnya ditanya ini siapa ibunya, nomor berapa, di nomor urut berapa ibunya, terus kita data ibunya, kita tanya ibu kemarin tuh pertama kali nikah umur berapa, kemudian habis itu ditanya lagi pertama kali hamil umur berapa. Itu di rentang, itu khusus pertanyaan untuk ibu-ibu di rentang umur 15 sampai 49 tahun gitu ya, bentar ya. Di umur 10 sampai 54 tahun. Saya lihat di umur 10 sampai 54 tahun. Kemudian di pertanyaan itu juga ditanyakan mengenai KB. Kan faktor stunting itu yang jarak anaknya tuh terlalu dekat gitu. Nah, kalau dari data di sini yang tidak menggunakan KB itu sekitar sekitar 33,35% yang tidak menggunakan KB. Kemudian dari data Susunas juga ditangkap anak yang berat lahirnya kurang ya, BBLR ya. Itu kita temukan sebanyak 11,36% yang beratnya di bawah 2,5 kilo. Kalau misalnya dari data tersebut. Kemudian kalau misalnya dari data Susunas juga kan ditangkap pola makan ya. Untuk
stunting juga dipengaruhi oleh pola makan. Kalau misalnya dilihat dari data Susenas, itu pengeluaran untuk makan per bulan per orang itu sebesar 847,242 rupiah. Untuk yang kita lihat di sini malah pengeluaran terbesarnya itu adalah untuk rokok sebesar 155,849 rupiah. Sedangkan untuk pengeluaran, kan kalau di Aceh Barat tuh lebih banyak konsumsi ikan-ikanan ya. Untuk ikan-ikanan per orang itu menghabiskan 128.508 rupiah. Itu untuk pengeluaran ikan. Satu orang per bulan. Per bulan. Iya. Ya. Ini rokok tadi berapa? 155.849 rupiah. Betul aja, mana ada rokok aja harga 30.000 per hari, ada 2 bungkus. Nih yang di data mungkin jauh lebih tinggi. Semuanya ini data sedikit ya. Oke. Baik, terima kasih nih. Nah, Ibu tadi bisa tidak membandingkan bahwa antara kebutuhan utama masyarakat yang belum mempunyai pendidikan edukasi terkait dengan hidup sehat, misalnya dia lebih memilih beli rokok ketimbang membeli susu anak dan juga membeli jenis buah atau jenis ikan, nih gimana dari data yang disampaikan tadi? Yang pertama sih sebenarnya saya sangat berterima kasih kepada RRI akhirnya bisa terbuka data ini. Bisa saya menelusuri, oh rupanya kita ambil data bukan selain di dinas-dinas, kita bisa mensandingkan data, dan ternyata Susenas itu dilakukan setiap bulan Maret, berarti setiap tahun, sehingga kita juga bisa pada awal-awal tahun kita sudah bisa mensanding nih, ya. Karena gini, selama ini agak sedikit seperti tadi kan, Mas tidak percaya dengan data rokok tadi. Nah, seperti ini juga masyarakat kami ketika mendapat data prevalensi stunting 27, 30, 33 itu juga hampir tidak percaya. Iya anak stunting, padahal kita sudah turun ke lapangan, sudah mengukur dan mencari anak yang stunting tidak sebanyak persentase. Mungkin cara pandangnya saja yang berbeda. Mungkin nanti kita coba berdiskusi lagi lebih lanjut dengan BPS itu. Akhirnya kami tahu, oh harus diskusi lagi lebih lanjut. Apalagi kita harus persiapan nih buat SSGI tahun 2024 nih. Jangan sampai hanya gara-gara salah masyarakat memberikan informasi sehingga menghasilkan data yang tidak valid ya. Oke. Mungkin Ibu, karena waktu kita sangat terbatas, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait dengan baik itu para kader, para relawan dan juga masyarakat dalam rangka penanganan stunting ini, apa harus dilakukan? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi dalam seminggu ini kita mencoba turun ke lapangan, melakukan rapat koordinasi baik ke Pak Camat, kemudian Pak Kecik, kemudian Kepala Puskesmas, para kader, gitu ya. Kemudian dinas-dinas terkait yang penanganan stunting. Dari hasil tersebut kita dapat bahwa masih ada, karena kebetulan dalam 1 minggu ini kita turunnya masih di kota. Yang kita tahu jumlah penduduk besar, kemudian banyak dari mereka yang mungkin punya kesibukan baik ibu dan bapaknya, jadi susah ke posyandu. Nah, jadi kami harapkan kepada bapak ibu yang memiliki balita, bawalah anaknya ke posyandu. Kalaupun tidak mau dibawa ke posyandu, kalau seandainya ada petugas yang datang baik kader maupun bidan desa, tolonglah diterima. Karena sebenarnya mereka hanya ingin tahu berapa sebenarnya berat badan dan tinggi badan si anak saja. Mereka menjalankan kewajiban ya untuk memberikan laporan ke pusat tinggi badan dengan berat badan. Kita tidak mengintervensi apapun, mungkin ya kita tahu imunisasi masih kecil ya di sini, cakupannya masih kecil dan kita tidak terlalu memaksa itu. Kita hanya ingin tahu. Jadi kemarin ada keluhan dari kader dan bidan desa, buka pintu aja nggak mau. Dan beberapa kali datangi tidak mau, padahal jadi kesannya seperti takut gitu ya. Jadi tolong kepada masyarakat, mari kita bekerja sama menuntaskan stunting supaya generasi muda kita itu bisa sehat, bisa kompetitif dengan orang-orang di luar sana.
Oke. Baik, terima kasih. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan terkait dengan survei apa harus dilakukan oleh masyarakat dengan takut atau memberikan data yang benar. Silakan nih, Mbak Karissa, pesan-pesan yang Anda sampaikan. Untuk pesan saya, ini kan sekarang sedang menjalankan survei sosial ekonomi nasional di 13 BS. Saya sangat mengharapkan kepada Bapak Ibu yang mendengarkan ini, tolong terima petugas kami, karena data itu tuh sangat penting gitu untuk pengambilan kebijakan. Kan kalau misalnya nggak ada data itu mungkin dinas tuh nggak tahu apa yang mau dilakukan. Kalau nggak ada data, takutnya daerah ini, misalnya Aceh Barat ini ternyata harus mau menambah anggaran untuk misalnya buat penanganan stunting. Kalau misalnya dia nggak ada gambaran, itu kan nggak bisa Bapeda melakukan perencanaan. Jadi saya mohon dengan sangat, tolong terima petugas kami, jangan dimarah-marahin, karena kan emang kalau Susenas ini waktu cacahnya lebih dari 1 jam, biasanya lebih dari 1 jam karena banyak pertanyaannya. Karena di Susenas ini kan mother of survey, jadi ibunya para survei gitu, jadi banyak pertanyaan yang ditanyakan, nggak cuma pertanyaan tentang pemberian ASI, itu juga ada angka kesakitan, kemudian ada bantuan apa yang diberikan, kemudian ada keluarga berencana, dan keterangan perumahan. Nah, keterangan perumahan ini juga digunakan untuk stunting ya, pengaruh sanitasi ya. Kalau sanitasinya jelek itu bakal stunting gitu ya, misalnya meningkatkan resiko stunting gitu. Kemudian di pertanyaan untuk anak, untuk balita dan baduta, di pertanyaan Susenas juga ada mengenai imunisasi. Kemudian pertanyaan tentang pola konsumsi, itu mungkin agak susah ya ditanyakan, karena ditanyakannya ibu seminggu terakhir masak apa aja atau konsumsi apa aja. Itu mungkin yang bikin pusing kita sebagai responden, tapi itu sangat penting dalam pengukuran angka kemiskinan. Jadi kita tahu nih kira-kira rumah tangga ini mengeluarkan berapa ya untuk pengeluaran dalam sebulan, dan kemudian akan dihitung angka kemiskinannya gitu. Jadi saya harap tolong terima petugas kami dengan baik dan berikan data sebenar-benarnya. Jangan misalnya dia bilang, kan ada ditanya, kenapa Susenas ini ditanyanya tuh pengeluaran, karena kebanyakan orang itu bakal mengecilkan pendapatannya, tapi kalau pengeluaran itu kadang ada yang dilebihkan gitu. Jadi kan kalau misalnya dilebihkan, aneh ketika pengeluarannya pendapatannya itu rendah gitu. Jadi berikan data sebenar-benarnya saja gitu. Oke. Baik, terima kasih Ibu telah hadir bersama kami RRI untuk edisi pagi hari ini. Semoga saja antara data BPS dan juga Bapeda sinkron dan tahu apa langkah-langkah yang akan diambil kebijakan oleh pemerintah dalam hal penanganan stunting dan juga terkait dengan kemiskinan ekstrim yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh pemerintah. Saya Swadi pamit undur diri, ruang dengar Anda pendengar. Terima kasih dan terima kasih Bu. Sama-sama. Iya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.